Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Kamis 16 September 2021, Pekan Biasa ke-24, Peringatan Wajib Santo Cornelius dan Cyprianus. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Lukas bab 7 ayat 36 sampai dengan 50. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bertobat berarti mau menjadi baik kembali. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus,
Injil hari ini berbicara kepada kita tentang Yesus diurapi seorang perempuan berdosa. Perempuan itu dikenal sebagai pendosa yang hina. Ia melakukan suatu tindakan yang tidak lazim. Ia membasahi kaki Yesus dengan air mata, menyekanya, dan mencium serta meminyakinya dengan minyak wangi. Yesus membiarkan dirinya diurapi perempuan berdosa itu. Yesus tidak menolak kehadiran perempuan itu. Orang banyak itu bertanya-tanya dan tidak setuju. Sangat wajar kalau Simon, tuan rumah itu, merasa terganggu. Kapan perempuan itu bertobat tidak dirinci, tetapi dari data yang ada kita dapat mengatakan bahwa ia telah tersentuh oleh pelayanan Yesus. Bagi Yesus, seorang pendosa bagaikan orang yang berhutang. Semakin banyak hutang, semakin besar tanggungan hutangnya. Semakin besar hutang yang dilunasi, semakin legalah dia. Semakin besar hutang yang dihapus, semakin besar syukur dan kegembiraan. Demikian halnya dengan perempuan pendosa ini. Ia berdosa dan butuh pengampunan. Ia ingin menjadi baik kembali. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, melalui Injil hari ini, kita tahu bahwa Kristus datang bukan untuk memanggil orang yang saleh, melainkan untuk memanggil orang-orang berdosa. Kita semua adalah umat pesiara. Kita juga tidak pernah luput dari kelemahan dan dosa. Maka, bila kita mengakui semuanya dan bertobat, Tuhan pasti mengampuni dosa-dosa kita. Kita beroleh selamat. Kita mau menjadi baik kembali. Saudara, katuplah matamu beberapa saat. Hadirkan mereka yang pernah dianggap sampah masyarakat yang pernah Anda jumpai. Mohonkanlah rahmat agar dirimu bisa meneladani Yesus yang memberi kesempatan bagi orang untuk kembali kepadanya. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarkanlah aku untuk membuka hati terhadap mereka yang dianggap sampah masyarakat. Berikanlah aku kesempatan untuk berbagi kasih kepada mereka. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Kamis. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.